Shalom adik-adik. Kembali lagi hari ini kita berkumpul bersama Kak Samuel dan Kak Fami. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini kita bisa beribadah bersama, berkumpul bersama dalam ibadah sekolah minggu online di hari Minggu yang indah dan ceria ini. Kakak harap adik-adik masih tetap semangat dan masih tetap kuat dalam menjalani hari-hari adik-adik. Nah, Kak, tema kita untuk hari Minggu ini apa ya, Kak? Tema kita untuk minggu ini yaitu Yesus sahabatku dan aku sahabatmu. Wah, sahabat itu apa sih, Kak? Teman baik. Teman baik, berarti Yesus sahabat kita dong, Kak? Iya dong. Puji Tuhan. Kak, sebelum kita ibadah sekolah minggu, apa sih yang biasanya kita lakukan, Kak? Biasanya kita ambil Alkitab kita, terus kita siapkan persembahan kita siapkan hati kita akan memuji Tuhan. Wah, puji Tuhan. Mari adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita sambut teman-teman kita semua, walaupun kita cuma ibadah online, tapi kita yakin kita bersatu di dalam kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, halo kawan-kawan semua. Musik. Adik-adik di rumah, mari kita berdoa, kita mempersiapkan hati, pikiran kita akan memasuki ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena pada hari ini Tuhan Engkau izinkan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun kami dalam ibadah online sekolah minggu. Bapa di surga, sertai kami dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir. Biar Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, gimana nih kabar adik-adik semua? Pasti sehat kan? Seperti itu juga kita. Kami di sini semua sehat. Kami menanyakan kabar adik-adik bagaimana? Adik-adik, teman-teman kakak yang kakak sayang.
Mari kita angkat pujian kita. Hello, apa kabar? Adik-adik, mari kita nyatakan kasih yang ada di dalam kita, kasih yang sabar, kasih yang mengasihi sama kita, seperti kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian kita, kasih. Musik. Katakan sekali lagi. Selamat pagi pembacaan Alkitab kita dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 dengan perikop perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah ia juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu jikalau kamu menuruti perintahku. Kamu akan tinggal di dalam kasihku
seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintah kepadamu. Tidak tahu hamba-hamba sebab kepadamu aku tidak menyebut kamu lagi yang kuperintah kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba-hamba sebab hamba tidak tahu tidak tahu apa yang berbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepadamu kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menatap kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadanya. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang yang akan yang lain. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Aduh, gimana ya? Kasihan Koko. Kenapa, Mah? Kelihatannya Mama sedih. Iya Nisa, Mama dapat kabar kalau Koko kecelakaan dan banyak kehilangan darah, makanya perlu transfusi darah. Katanya mau dioperasi, memerlukan darah golongan A+, kan susah carinya. Siapa ya yang punya golongan darah A+? Oh Tuhan, tolong Koko ya Tuhan. Mak, kebetulan Kiki kan golongan darahnya A+. Mama lupa ya? Iya ya Pak, coba tanya Kiki. Kiki, ayo ke sini. Ada apa, Ma? Kelihatannya serius sekali. Ki, begini, sepupu kamu Koko kecelakaan. Keadaannya kritis dan mau operasi. Perlu beberapa kantong darah dan golongan darahnya A+. Papamu ingat, kamu golongan darahnya A+. Apakah kamu mau menolong untuk memberikan darah kamu, Ki? Nanti Mama dan Papa antarkan kamu untuk donor darah. Oke deh, Ma. Kiki mau mendonorkan darah Kiki untuk Koko. Darah Kiki kan golongan A+, sama dengan Koko. Tapi sakit nggak, Ma? Sakit sih sedikit, tapi kamu tenang saja. Kalau kamu tenang, tidak terasa sakit. Jangan Kak Kiki. Loh, kenapa Sasa menangis?
Jangan mah, kasihan Kak Kiki nanti meninggal kehabisan darah. Kan darahnya dikasih ke Koko. Sasa, Kak Kiki nggak akan kehabisan darah kok. Walaupun darahnya didonorkan ke Koko. Kan ada caranya untuk melakukan tindakan medis, melakukan transfusi darah. Bukan berarti nyawa kakakmu diberikan kepada Koko. Dan darah Kiki masih ada dan tidak akan habis. Diganti dengan darah yang baru melalui makanan yang dimakan Kak Kiki. Iya Sasa, kakak Kiki akan baik-baik saja. Kamu jangan khawatir. Kakak Kiki melakukan tindakan yang terpuji, mau menolong Koko dengan mendonorkan darahnya. Hebat kamu Kiki. Papa, Kiki kan kasihan sama Koko. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi dan menolong sesama. Oh iya, Mama jadi ingat bahwa tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Yesus mengorbankan nyawanya untuk kita. Bahkan sebelum kita menjadi sahabatnya. Di tengah kekacauan kehidupan ini, pada saat kita berpikir ingin sendiri, Yesus justru akan mengulurkan tangannya yang berbekas paku dan mengundang kita untuk menjadi sahabatnya. Dia berkata, "Aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakmu." Iya, Tuhan Yesus saja menyebut kita sahabat. Apalagi kita harus mengasihi setiap waktu dan menjadi sahabat dalam setiap kesukaran. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, maka kita disebut sahabat Tuhan. Ayo, Mah, Kiki, sekarang kita siap-siap berangkat ke rumah sakit. Sasa, di rumah aja ya. Iya Pak, hati-hati di jalan ya. Sampaikan salam Sasa, semoga Koko cepat sembuh. Hai, kita bertemu lagi dalam pesan firman Tuhan. Anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu seperti biasa. Lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan pesan firman Tuhan. Biarkan kasih yang dari Tuhan memenuhi hati, akal, pikiran, dan kehidupan kami sepenuhnya. Sehingga apa yang kami pikirkan, apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan adalah hal yang menyukacitakan hati Tuhan. Ibu pendeta bersiap untuk menyampaikannya dan semua anak-anakmu bersiap untuk mendengarkannya. Bersama-sama kami juga bersiap untuk dituntun oleh Roh Kudus-Mu Tuhan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pesan firman Tuhan dalam pembacaan Alkitab yang terdapat di Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17. Mari kita perhatikan dengan seksama ayat yang ke-14. Ibu pendeta akan bacakan satu kali lagi ya, ayatnya yang ke-14. Ayat ke-14 berbunyi demikian, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, kepada anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kepada ibu pendeta, kepada kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Yang diperintahkannya kepada kita supaya kita saling mengasihi. Betul apa yang anak-anak katakan, yang anak-anak bilang, bahwa Tuhan menghendaki kita semua. Tuhan menginginkan kita supaya kita mengasihi sesama kita.
apapun kepercayaannya, seperti apapun dirinya, rambutnya keriting kah, orangnya pendek atau tinggi kah, kulitnya putih, kuning atau hitam kah, Tuhan Yesus menghendaki kita mengasihi orang tanpa melihat seperti apa dia. Anak-anak yang terkasih dan yang disayangi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah Tuhan Yesus sudah memberikan kasih-Nya kepada kita? Ayo ingat-ingat lagi apa yang sudah diberikannya kepada kita. Dia mau mati untuk kita, disalibkan supaya kita selamat dan tidak dihukum, tidak binasa. Nah, kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita yang percaya kepadanya telah kita terima dan kita selamat, tidak dihukum. Nah, anak-anak, ini merupakan suatu keharusan, bukan pilihan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, artinya ini harus kita lakukan. Namun, kasih yang ingin kita miliki, yang mau kita berikan kepada orang lain, bukan kasih yang berasal dari dunia. Apa bedanya Ibu Pendeta? Kasih yang dari dunia dengan kasih yang dari Tuhan Yesus kan sama-sama kasih. Ada bedanya anak-anak. Kasih yang dari dunia, contoh, kita memberi kue kepada teman kita, tetangga kita, teman kita bermain. Kasih kepada dunia menunjukkan bahwa kita memberikan dia kue, kita mengharapkan dia juga memberikan kita kue. Artinya kita mengharapkan imbalan, kita mengharapkan dia juga memberikan kita kue karena kita telah memberi dia kue. Tapi kalau kasih yang dari Tuhan Yesus, nah ini dia kasih yang Tuhan Yesus inginkan untuk kita miliki, untuk kita berikan. Contoh kasih yang Tuhan Yesus ingin kita miliki. Kalau kita memberi teman kita kue, permen, mainan, makanan yang lain, kita tidak mengharapkan balasannya, kita tidak mengharapkan imbalannya, kita tidak mengharapkan dia harus memberikan kita juga barang yang sama. Tidak anak-anak ya. Kalau kita memberi kasih, memberi makanan, memberi apapun yang baik yang kita miliki untuk teman kita, karena kita memberi, bukan karena syarat, bukan karena kita menginginkan ada balasan di dalamnya. Nah, itulah beda kasih dunia dan kasih yang dari Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak terkasih, mari kita memiliki kasih Tuhan dan kita harus melakukannya, membagikannya, mengalirkannya kepada teman-teman kita tanpa melihat siapa dirinya. Berikanlah kasih tanpa syarat, tanpa imbalan, tanpa maksud apa-apa. Kalau memberi, berilah yang terbaik. Berikanlah yang terindah kepada orang lain seperti kita juga telah memberikan yang terbaik. Seperti di atas segalanya, Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberikan kasih-Nya kepada kita. Mari kita saling mengasihi. Amin untuk pesan firman Tuhan hari ini. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami diberikan ajaran yang baik untuk saling mengasihi tanpa mengharapkan imbalan. Kasih yang tanpa syarat, kasih yang betul-betul baik untuk kami lakukan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang telah mengajarkan segala ajaran yang baik. Saat ini kami mau berdoa bagi pemerintah Indonesia dan seluruh dunia agar dapat menangani pandemi COVID-19 dengan baik. Proses vaksin pun sudah mulai diterima oleh warga masyarakat, terutama di Indonesia. Diberkatilah para medis yang boleh membantu penerimaan vaksinasi yang kami sama-sama boleh terima. Diberkatilah kami yang sudah menerimanya, supaya kami semakin sehat. Dan dengan mematuhi protokol kesehatan, kami pun harus tetap sehat dan selalu sehat. Kami mau berdoa untuk gereja agar tetap dapat melayani jemaat
di masa pandemi COVID-19 dengan bijak. Untuk seluruh pasien agar diberikan kesembuhan, baik yang terinfeksi COVID-19 maupun karena keterbatasan tubuh. Berkatilah makanan, minuman, obat-obatan, dan usaha yang dilakukan oleh para medis untuk memberikan kesembuhan bagi tubuh kami. Untuk semua anak-anak sekolah minggu, agar tetap belajar dan beribadah dengan sukacita. Untuk keluarga kami dan orang-orang yang tidak bisa di rumah saja karena bekerja, karena aktivitas, karena tugas dan tanggung jawab. Biarkan kami juga tetap sehat. Biarkan kami juga tetap mematuhi protokol kesehatan jika kami harus keluar rumah. Kami juga mau serahkan seluruh kakak sekolah minggu bersama dengan kakak di tim multimedia agar mereka juga selalu sehat, selalu bersemangat dalam melayani kami anak-anak dalam ibadah sekolah minggu online. Kami percaya apa yang dilakukan, hal yang terkecil sampai ke hal-hal yang terbesar, Tuhan pasti memberkatinya dan tidak ada yang sia-sia. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan ayat hafalan untuk minggu ini. Ayatnya nggak panjang loh adik-adik, terambil dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat 14. Bunyinya seperti ini. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Satu kali lagi ya. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Gampang kan adik-adik? Adik-adik, tiada kasih yang lebih besar dari kasih Tuhan kita. Tuhan kita sudah menganggap kita sebagai sahabatnya. Mari sahabat-sahabat kakak, kita angkat pujian kita. Sahabat sejati. Musik. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita masukkan persembahan kita dalam amplop. Di amplop ditulis nama dan lingkungan, dan ditulis juga persembahan sekolah minggu. Kemudian diserahkan ke gereja melalui orang tua atau guru sekolah minggunya.
atau persembahan dapat dikirim melalui nomor rekening yang ada tertera di layar ini. Sebelum persembahan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dan berkat-Mu atas hidup kami. Sekarang kami ingin mempersembahkan persembahan syukur kami. Terimalah persembahan syukur kami agar menjadi berkat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada-Mu. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan kita, mari kita angkat pujian berkat. Adik-adik, kita sampai di penghujung ibadah kita. Jangan lupa, Yesuslah sahabat kita yang selalu bersama kita. Baik di kanan kita, di kiri kita, di atas kita, di bawah kita. Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita angkat pujian kita, Yesus besertaku. Musik.
kita tiba di penghujung ibadah sekolah minggu online hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Engkau membuktikan kembali kasih sayang-Mu kepada kami semua. Baik kami anak-anak sekolah minggu, kami kakak-kakak sekolah minggu, dan kami sebagai orang tua. Diberkatilah kami sekalian yang senantiasa rindu untuk berbagi dan memberikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, kami akan berjumpa lagi minggu depan dalam ibadah sekolah minggu online yang sama, namun semangat dan sukacita terus ada di hati kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dengan perjumpaan kami di ibadah sekolah minggu online hari ini. Terimalah ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Dia berjanji tidak akan meninggalkan ataupun mengabaikan kita. Dia meminta kita untuk mendampingi sahabat keluarga kita di dalam namanya, di dalam setiap keadaan hidup kita. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan apakah perintahnya bagi kita? Yaitu agar kita mengasihinya dengan segenap hati Dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Mari adik-adik, kita menjadi sahabat Tuhan Yesus dan sesama kita. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, Tuhan ini bersama kakak Atitin di sini akan memberikan contoh bagi kalian untuk membuat sebuah aktivitas berupa bunga sahabat. Nah, karena aktivitas kita hari ini temanya adalah sahabat, jadi kakak membuat aktivitas yaitu bunga. Nih, bunganya cantik sekali ya. Nah, adik-adik ikutin ya cara-cara kakak. Nah, sebelumnya kakak mau ngasih tahu kepada adik alat dan bahan yang akan digunakan. Nah, alatnya yaitu ada pulpen. Adik-adik juga bisa menggunakan pensil. Nah, selanjutnya ada gunting untuk menggunting. Lalu ada penggaris, nantinya digunakan untuk mengukur. Nah, lalu juga kakak di sini menggunakan lem untuk perekatnya. Dan bahan-bahan yang kakak gunakan seperti kertas nih, kertas buffalo ya adik-adik. Kertas warna apa saja, nggak harus warna ungu ya. Nah, selanjutnya juga kakak pakai kertas origami. Nah, ini kertas origami yang warna-warna, ada warna pink, ada warna merah, dan macam-macam ya adik-adik. Nah, di sini kakak mau gunakan warna pink sama warna biru karena warnanya ketika dipadukan itu cantik, makanya kakak pakai warna pink dan biru. Nah, di sini kakak mau bikin dasar dari bunganya dulu. Nih belakangnya kakak gunakan warna kuning. Adik-adik bisa pakai warna apa aja kesukaan adik-adik. Nah, di sini ini ya kakak sudah bikin dasarnya, namun contohnya akan kakak berikan bagaimana cara membuat seperti ini. Nah, itu di sini kakak ambil contoh dari kertas warna ungu. Nah, itu kakak ambil cetakannya yaitu dari cetakan double tip. Adik-adik bisa aja kok pakai cetakan yang berbentuk lingkaran, seperti tutup gelas ataupun tutup toples juga bisa. Nggak apa-apa, disesuaikan dengan ukurannya adik-adik mau. Nah, di sini kakak pakai, terus kakak bikin polanya. Nah, kakak bikin polanya berbentuk lingkaran. Nah, setelah kakak bikin polanya sudah seperti ini baru kakak gunting. Ini kakak gunting ya adik-adik. Gunting sesuai polanya. Adik-adik juga bisa minta tolong sama mamahnya, papanya, atau kakaknya bagi yang belum bisa untuk menggunting. Nah, digunting dengan rapi sesuai polanya.
saja, mau warna apapun. Nah, selanjutnya setelah kakak bikin dasarnya, kakak di sini mau bikin bunga-bunganya ini ya. Nah, yang ada di sekitar dasar bunganya. Nah, ada warna pink sama warna biru. Nah, bagaimana contoh membuatnya? Sini kakak pakai kertas origami. Kertas origaminya akan kakak ukur menggunakan penggaris di sini ya. Nah, ukurannya itu yaitu panjangnya 8 cm ya, panjangnya 8 cm, lebarnya 1 cm saja. Nah, ini kakak ukurkan. Nah, ini. Nah, setelah itu seperti ini contoh kakak ya, sudah kakak buat panjangnya 8 cm dan lebarnya ada 1 cm saja. Selanjutnya kakak gunting nih adik-adik. Nah, kakak gunting seperti ini, pelan-pelan saja ikuti polanya. Nah, digunting dengan rapi sesuai pola. Nah, digunting ya keseluruhan. Kita ambil 2 contoh saja. Nah, sudah. Setelah itu, nah ini kan masih panjang nih adik-adik, jadi bisa kakak bagi 2 supaya banyak nanti dapat hasilnya. Nah, kalau sudah seperti ini, baru deh kita bikin. Nah, karena kakak di sini sudah banyak nih, ada warna biru, ada warna pink. Nah, itu cara membuatnya itu dengan cara dilipat. Nah, dilem dulu terlebih dahulu ya. Kita pakai lem. Nah, untuk melemkannya ya. Di sini kita pakai lem. Selanjutnya kalau sudah dilem, nih adik-adik bisa melengketkannya seperti ini. Nah, itu tadi dilem pada sisinya, sisi ujungnya kita lem, lalu dilipat 2, jadi bentuknya seperti ini. Kita buat banyak-banyak ya. Nah, ini seperti contoh ini banyak sekali sudah kakak bikin. Ada 2 warna ya, karena kakak mau campurkan warnanya. Ada warna pink sama warna biru. Adik-adik boleh pakai warna apa saja untuk membuat desain di samping dasar bunganya. Nah, lalu setelah membuat ini, kita akan membuat tangkainya juga. Ini tangkai bunganya. Bagaimana cara membuatnya? Itu sama seperti tadi ya, kakak bikin dasar bunga. Adik-adik bisa bikin polanya dulu. Nah, seperti ini ya. Ini adik-adik bikin polanya. Lalu nanti adik-adik bisa gunting sesuai dengan pola ini ya. Lalu setelah jadi seperti ini, mau kakak tempelkan. Nah, mau kakak tempelkan di dasar bunganya, di bagian belakangnya ya. Nah, di sini. Nah, di sini juga kakak sudah tuliskan ayat Alkitab untuk hari ini, yaitu dari Yohanes 15 ayat 14, yaitu bunyinya, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kita lem. Kita lem pada ujung tangkainya. Setelah dilem, baru kita tempelkan di sini. Nah, kita tempelkan di sini ya. Setelah itu, kita bikin hiasan pinggir-pinggirnya. Nah, kakak ambil warna pink di sini. Terlebih dahulu kakak mau lem dulu semua lingkarannya. Nah, dilem sampai merata. Setelah itu baru adik-adik bisa tempelkan ini di sekelilingnya. Ditempel dengan rapi. Adik-adik bisa juga saling dibantu sama kakaknya, sama mamanya buat melemkan di sekeliling dasar bunga. Secara keseluruhan. Kalau sudah ditempel, nanti baru yang birunya lagi yang ditempel ya adik-adik ya, di bagian atasnya. Nah, selanjutnya kita akan kasih lem lagi.
Nah, kita kasih lem di bagian sininya lagi secara merata. Nah, masukkan lem yang warna biru sekarang ya, di bagian atasnya seperti ini. Nah, di sela-selanya ya antara bunga-bunga yang warna pink tadi, supaya terlihat juga warna pinknya. Supaya rapi, cantik. Adik-adik juga boleh mau pakai dari selain kertas origami juga bisa boleh pakai kertas buffalo juga setelah adik-adik ya. Yang penting kertasnya warna-warni. Nah, sudah jadi. Nah, sudah jadi seperti ini. Lalu kita mau bikin di dalamnya itu ada kertas lingkaran seperti ini. Ya. Bikin polanya juga boleh dari sini tadi, bagian dalamnya yang lebih kecil ya. Lalu kakak buatkan seperti ini kertasnya. Nah, di sini kakak mau tulis dulu. Nah, karena hari ini temanya tentang sahabat, jadi kakak mau nulis nama sahabat kakak sama hal apa sih yang dirindukan. Kan adik-adik saat ini belajarnya kan di rumah, bermainnya juga di rumah, lama sudah tidak bertemu dengan sahabat teman-temannya baik di sekolah maupun di tempat yang lain. Nah, jadi kakak mau tuliskan nama sahabat kakak sama hal apa sih yang dirindukan. Misalnya pernah jalan-jalan bareng, terus juga pernah makan apa ya, makan nasi goreng, misalnya nasi goreng sama-sama di sekolah. Lalu juga kangen bermain, terus juga bisa juga adik-adik nanti tuliskan kangen belajar bersama teman-teman. Nah, itu ditulis ya adik-adik, contohnya seperti kakak. Nah, di sini kakak tulis nama sahabat ya, nama sahabat dan hal yang dirindukan. Nama teman kakak, hal yang dirindukannya adalah belajar bersama. Itu ya adik-adik ya, bebas aja apa yang mau adik-adik inginkan. Lalu adik-adik bisa di bagian belakangnya dikasih ini ya, lem supaya lengket nanti dan taruh di sini. Nanti adik-adik bisa tempelkan di sini bagian tengahnya. Nah, bagian tengahnya ya, supaya rapi. Nah, seperti ini. Lanjut, adik-adik bisa tuliskan di bawahnya pakai spidol ya, boleh pakai pulpen juga. Kakak mau pakai spidol di sini, spidolnya ya. Nah, ini spidolnya kakak tuliskan. Tulisannya adalah Yesus sahabatku. Nah, karena hari ini temanya adalah tentang sahabatku, jadi kita harus juga tahu bahwa Tuhan Yesus juga sahabat kita. Sahabat kita dimanapun kita berada dalam kondisi apapun. Nah, seperti ini, tulis nama sahabatnya, terus di bawahnya tulis nama tulisannya adalah Yesus sahabatku. Nah, tadi di belakangnya juga ada tulisan nih dari ayat Alkitab kita hari ini dari Yohanes pasal 15 ayat 14. Nah, kalau sudah seperti ini, nah adik-adik bisa nanti turutin ya, dan juga jangan lupa untuk didokumentasikan. Lalu nanti adik-adik bisa kasih ke kakak sekolah minggunya melalui WhatsApp grup atau tag Instagram SPJ Pata Banjarmasin, dan paling lambat dikumpul hari Kamis. Oke, itu saja aktivitas dari kakak hari ini. Selamat mengerjakan dan